Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Muhammad Azhar Juzul 4 20214111. Yang kedua Harimau Semawati 20214121. Akan presentasikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam, yaitu masa pembinaan, pengembangan, dan hubungan hukum Islam. Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad ke-7 sampai dengan abad 10 Masehi. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah 662 sampai 750 Hijriah dan Khalifah Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Hijriah. Masa itulah para ahli hukum yang menemukan dan merumuskan garis hukum fikih Islam muncul sebagai teori hukum Islam yang masih digunakan sampai sekarang. Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas, ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad. Merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Hukum Islam mencapai puncak perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah, terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung meski politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama, sekaligus di sisi lain kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Itu selanjutnya faktor-faktor pendorong pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam. Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Faktor-faktor pendorong pembinaan, pengembangan, dan hubungan hukum Islam antara lain yaitu: pertama, wilayah Islam sudah sangat luas terbentang dari perbatasan India, Tiongkok, di timur ke Spanyol, Eropa di sebelah barat. Untuk dapat menyatukan berbagai macam perbedaan suku, tradisi, dan adat istiadat di berbagai wilayah tersebut diperlukan pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman tidak sederhana namun mencapai segala aspek kehidupan. Kedua, telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta mengembangkan fikih Islam. Ketiga, di samping karya yang memadai terdapat pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan masalah yang muncul di dalam masyarakat. Pada periode ini muncul 4 imam yang melahirkan hukum Islam dan masih digunakan sampai saat ini. Yang pertama yaitu Abu Hanifah. Ia lahir di Kufah pada tahun 880 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 160 Hijriah. Ia hidup di Kufah, Irak yang jauh dari Madinah. Di Kufah tidak banyak orang yang tahu benar-benar tentang Sunnah Nabi Muhammad. Di Kufah banyak untuk memecahkan masalah masyarakat mereka yang relatif lebih kompleks itu, mereka lebih banyak menggunakan pemikiran itu sendiri dengan kias atau analogi sebagai alatnya. Pada awalnya ia selalu mendiskusikan materi-materi tentang al-qada dan qadar. Kemudian ia berpindah ke materi-materi fikih al-khatib yang menuturkan bahwa Abu Hanifah tadinya selalu berdiskusi tentang ilmu kalam. Sebagaimana ulama lain, sumber hukum beliau adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang kedua yaitu Malik bin Anas. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Malik bin Anas tinggal di Madinah dan tidak pernah kemana-mana kecuali beribadah haji di Mekah. Ia hidup dan membangun pahamnya di Madinah, di mana banyak orang yang melihat sunnah Nabi. Oleh karena itu, Malik banyak menggunakan sunnah dalam memecahkan masalah hukum. Mazhab Maliki dianut sekarang di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Imam Malik menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, kemudian Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Sandaran ijtihad Imam Malik adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di samping itu, ia juga menawarkan ijtihad dalam bentuk maslahah mursalah. Teori ini diilhami oleh suatu paham bahwa syariat Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Azhar. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rima. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Idris Al-Syafi'i. Periode tahun 767 sampai 820 Masehi.
Ia lahir di Gaza atau Askalan pada tahun 150 Hijriah. Ia berguru kepada Imam Malik di Madinah. Menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum salam Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Bila tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, ia berpindah ke ijma. Imam Syafi'i memandang sunnah yang sahih wajib diikuti sebagaimana Al-Quran. Sikap ini membuatnya disenangi di kalangan ahli hadis, dan ia diberi gelar Nasyirul Sunnah, yaitu penolong sunnah. Dalam kepustakaan hukum Islam, ia disebut sebagai master arsitek agama. Sumber-sumber hukum fikih Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam dalam bukunya yang terkenal, yaitu Ar-Risalah, pengantar dasar-dasar hukum Islam. Ia terkenal juga mempunyai pendapat tentang masalah yang sama atau hampir bersamaan yang dikeluarkannya di dua tempat yang berbeda karena perbedaan waktu, situasi, dan kondisi, yaitu A. Pendapat yang dikemukakan ketika ia berada di Baghdad terkenal dengan nama Qaul Qadim, yaitu pendapat lama. B. Pendapat yang dikeluarkan di Kairo, Mesir, di tempat ia meninggal dunia, dikenal dengan Qaul Jadid. Mazhab Syafi'i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Next, Mbak. Yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Tahun 781 sampai 855 Masehi. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ia tinggal di Baghdad sampai akhir hayatnya, yakni tahun 231 Hijriah. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi untuk belajar antara lain adalah Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yam. Ia pernah berguru kepada Imam Syafi'i di Baghdad dan menjadi murid Imam Syafi'i yang terpenting. Bahkan ia menjadi mujtahid tersendiri. Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah Al-Nushus, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang marfu'. Apabila persoalan hukum sudah didapat dalam nash tersebut, ia tidak beranjak ke sumber lain. Tidak pula menggunakan metode ijtihad apabila terhadap perbedaan pendapat di antara para sahabat. Maka imam akan memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat menjadi pendapat resmi negara di Arab Saudi pada masa kini. Next. 3. Tokoh-tokoh pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam. Pada masa sahabat, aktor yang berperan mengembangkan hukum Islam hanyalah para sahabat. Baru pada akhir masa tersebut muncullah tabi'in besar. Akan tetapi setelah masa sahabat berakhir, peranan seluruhnya dipegang oleh tabi'in, yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in sebagai pewaris ilmu sahabat. Dilanjutkan oleh imam-imam 4 sebagaimana tersebut di atas, beserta teman dan muridnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana dikatakan Ahmad Hanafi, bahwa hampir di tiap-tiap kota besar terdapat golongan tabi'in dan pengikut tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat Nabi sebelumnya. Mereka memberikan fatwa dan pelajaran kepada masyarakat di kota yang mereka diami, seperti halnya di beberapa kota di bawah ini. Yang pertama, Madinah. Yang pertama, Sa'id bin al-Musayyib. Yang kedua, Urwah bin Az-Zubair. Ketiga, ahli fikih Madinah yang 7. 4, Muhammad bin
Syihab Az-Zuhri. Yang kelima Yahya bin Sa'id. Yang keenam Malik bin Anas dan rekan-rekannya di Madinah. Yang kedua di Mekah, yaitu satu Ikramah, kedua Mujahid, ketiga Atha, keempat Sufyan bin Uyainah, yang kelima Mufti Hijah Muslim bin Khalid, yang keenam Imam Syafi'i. Next, Mbak. Selanjutnya, Kufah. Terdiri dari yang pertama, Abdullah bin Mas'ud, wafat 32 Hijriah. Kemudian murid-muridnya yang terkenal adalah di bawah ini. Al-Qamah bin Qais, Syuraih Al-Qadli, Ibrahim An-Naqai, Hamad bin Abi Sulaiman, yang terakhir Imam Abu Hanafi beserta kawan-kawannya. Kemudian di Mesir, yang pertama ada Mufti Mesir Yazid bin Habib, yang kedua ada Al-Laits bin Sa'ad, yang ketiga ada Abdullah bin Amr bin As, yang keempat Imam Syafi'i pada akhir hayatnya. Next, Mbak. Demikianlah kemajuan politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak diungguli oleh siapapun kala itu, masa kemasannya ini mencapai puncaknya, terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, periode pertama. Kemajuan politik dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan peradaban dan kebudayaan. Namun sangat disayangkan, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. Next, Mbak. Thank you, teman-teman. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.